Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pelajaran PPKN materi lanjutan kita yang kedua, perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan kita simak dan saksikan materi kita pada materi yang kedua dan ketiga pada video berikut. Materi lanjutan yang kedua, perumusan dasar negara dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh sebab itu, dasar negara harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri, supaya suatu negara bisa berdiri kokoh dengan adanya dasar sebuah negara. Perumusan dasar negara, sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang yang pertama ini, perumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka dibahas. Berbagai pendapat dikemukakan. Pendapat tersebut disampaikan oleh 3 tokoh yang terkenal. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga yang kita kenal Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Selanjutnya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan hasil pemikirannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka di sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya itu diberi judul dengan Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dia merumuskan 5 dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Inilah pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Sedangkan Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaknya negara integralistik yang berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia juga mengemukakan 5 pemikirannya tentang dasar negara. Dan yang ketiga yang mendapat giliran untuk menyampaikannya adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka. Pemikiran terdiri 5 azas sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kelima azas tersebut diberi nama Pancasila sesuai dengan teman yang ahli bahasa pada waktu itu. Karena ada 5 dasar maka disebut dengan Pancasila. Maka ditetapkannya 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Maka kita kenal pada hari ini setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Masa persidangan yang kedua 10-16 Juli 1945. Masa sidang yang pertama BPUPKI berakhir, akan tetapi rumusan dasar negara belum juga rampung. Oleh sebab itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebut dengan nama Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang bentuk dasar negara Indonesia Merdeka.
sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara yang diprakarsai oleh Muhammad Yamin yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Selanjutnya Jepang membentuk PPKI. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terdiri dari 12 orang mewakili suku Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Sunda Kecil atau Bali, Maluku dan penduduk atau suku Cina. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan pemberian dari Jepang. Maka ditambah lagi anggota menjadi 27 orang, semuanya dari bangsa Indonesia yang sebelumnya hanya beranggotakan 21 orang. PPKI atau Panitia Persiapan Indonesia Merdeka itu ketuanya adalah Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, dan diangkat sebagai penasihat adalah Ahmad Subarjo. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk KNIP, Komite Indonesia Pusat, Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan itu, pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Demikianlah materi kita pada hari ini, perumusan dasar negara dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya.